وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Belum disambung ya. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan pertama kita setelah liburan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita selama Ramadan juga sampai akhir hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 901. Insyaallah akan kita baca dalam majelis ini 25 hadis sebagaimana biasanya insyaallah taala. Hadis 901, qala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idbahu, menyembelihlah lillah, karena Allah, fi ayyi syahrin, pada bulan apa saja, kana, adalah itu, maksudnya bebas, tidak harus di bulan tertentu. Wabarru, dan berbuat baiklah lillah, juga karena Allah, jangan karena yang lain. Wa at'imu, dan berilah makan, yaitu kepada orang-orang miskin dan juga kepada yang membutuhkan makanan. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini Nabi sabdakan untuk menghilangkan adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka memiliki hewan yang sudah sampai 100 jumlahnya, maka mereka pasti ambil satu kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Nah, maka Rasulullah mengatakan idbahu lillah, sembelihlah karena Allah, jangan karena berhala-berhala, enggak ada pahalanya itu. Fi ayyi syahrin kana, di bulan apapun juga. Kenapa beliau mengatakan di bulan apapun juga? Karena orang-orang jahiliyah punya adat juga, mereka menyembelih khusus pada bulan Rajab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la far'a wala atirata. Sudah tidak ada lagi far', sudah tidak ada lagi atirah. Atirah itu apa? Atirah itu adalah sembelihan pada bulan Rajab yang diberikan kepada berhala-berhala mereka. Nah, maka Rasulullah mengatakan la atirah. Sekarang sudah enggak ada atirah lagi. Tapi di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan sudah tidak disyariatkan sama sekali menyembelih pada bulan Rajab. Sebagian mengatakan bahwa menyembelih pada bulan Rajab masih disyariatkan, tetapi yang dimaksud la atirah, tidak ada sembelihan Rajab, itu maksudnya tidak ada sembelihan Rajab yang dipersembahkan kepada berhala. Adapun persembelihan Rajab dipersembahkan untuk Allah, maka itu masih disyariatkan, dan itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Hanya saja orang Indonesia ini meskipun ngakunya mazhab Syafi'i, mereka jarang ada yang melakukan sunnah ini, yaitu sunnah menyembelih pada bulan Rajab. Nah, maka siapa yang uangnya longgar, silahkan setahun itu menyembelih 2 kali. Menyembelih pada waktu Idul Adha, menyembelih lagi pada waktu Rajab. Nah, maka setengah tahun menyembelih 1 kali, setengah tahun lagi menyembelih sekali lagi. Alhamdulillah saya pernah melakukannya, tapi hanya sekali ya. Ya sebagai syarat aja lah, pokoknya sudah pernah melakukan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau berpendapat satu hadis yang dibaca hendaklah dilakukan meskipun 1 kali seumur hidup. 902, uzkurillaha, zikirlah kepada Allah, fa innahu aunul laka, karena zikir itu adalah membantu Anda ala ma tatlub, terhadap apa yang Anda cari. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya hajat-hajat kita itu akan diselesaikan oleh Allah dengan banyak zikir. Tetapi makna hadis ini saya meyakini sahih. Pertama, berdasarkan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan 2 kali dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Anfal ayat 45 dan juga surah Al-Jum'ah ayat 10. Zikirlah kepada Allah yang banyak supaya kalian itu beruntung. Beruntung itu apa? Beruntung itu al-fauz bil matlub, mendapatkan apa yang kita cari itu beruntung. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa zikir menyebabkan kita beruntung, mendapatkan apa yang kita cari dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dalil yang lain yang menguatkan ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasatun la yaruddullah du'aahum. 3 orang yang Allah tidak akan tolak doa mereka. Az-zakirullah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah, orang yang dizalimi dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, maka orang yang banyak zikir kepada Allah, hajatnya mudah terpenuhi. Kenapa? Dia doa kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita pada bulan Syawal ini kita program, kita target, pokoknya mulut kita itu biasa zikir nih. Apapun kondisinya, ketika nganggur tidak dipakai untuk bicara, maka kita gunakan mulut kita untuk zikir. Maka hadis berikutnya menguatkan hal itu. Uzkurullaha, zikirlah kepada Allah, zikron, dengan zikir yang banyak sekali. Yaqulul munafiqun, sampai orang-orang munafik mengatakan innakum turaun, kalian itu riya ya, karena zikir terus. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kita disuruh memperbanyak zikir meskipun sampai orang-orang mengatakan ini orang riya atau ini orang gila ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai kalian dikatakan gila oleh orang-orang karena zikir terus. Ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang menyuruh kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi saya katakan zikron, zikir yang banyak. Kenapa artinya zikir yang banyak? Nah, di sini ada kaidah bahasa Arab yang perlu dihafalkan. At-tankir lit-takfir. Penggunaan isim nakirah menunjukkan banyak. Zikron ini isim nakirah ditandai dengan adanya tanwin di akhir. Nah, tanwin ini menunjukkan dia isim nakirah. Isim nakirah menunjukkan banyak. Nah, maka kaidah bahasa Arab ini memang perlu untuk kita ketahui kalau kita ingin memahami dalil-dalil secara sempurna. 904. Uzkurullaha dzikran khamilan. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang khumul. Qila wa ma dzikrul khamil? Para sahabat bertanya, ya, ditanyakan kepada para sahabat, apa sih zikir yang khumul itu? Qala, Nabi menjawab, adz-dzikrul khafi, yaitu zikir yang tersembunyi. Jadi maksudnya zikirnya tidak usah keras-keras, zikirnya apa? Ringan saja suaranya, tidak usah dikeraskan. Karena zikir itu memang paling afdolnya diucapkan secara tidak keras. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal." Zikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu dalam keadaan tadarru, menunjukkan ketundukan kepada Allah, wa khifah, dan keadaan khifah, wa dunal jahri minal qaul, yaitu tidak mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal, baik itu pada waktu pagi maupun waktu sore. Khifah ini mestinya takut ya, bukan apa namanya, meringankan suara. Sebentar. Khifah khaifan, oh ya. Jadi khifah itu dalam keadaan khifah, dalam keadaan takut kepada Allah, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara. Nah, maka zikir itu 3 adabnya, okay? Menunjukkan tunduk kepada Allah, kemudian disertai rasa takut kepada Allah, dan tanpa mengeraskan suara. Nah, ini kok adabnya zikir seperti ini. Meskipun ya sebagian zikir dikeraskan. Azan itu juga zikir tapi dikeraskan. Baca Quran juga bagus dikeraskan dan seterusnya. 905. Uzkuru, zikirlah, sebutlah mahasina, kebaikan-kebaikan mautakum, orang-orang mati di antara kalian. Wa kufu, dan tahanlah an masawihim, dari keburukan-keburukan mereka. Hadis ini didhaifkan Al-Albani tapi disahihkan oleh As-Suyuti. Tapi maknanya sesuai hadis-hadis yang lain yang sahih, bahwa orang mati tidak boleh disebut-sebut lagi keburukannya. Kenapa? Pertama, karena itu tidak ada gunanya. Dia sudah mati, dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Yang kedua, kalau kita sebutkan keburukan-keburukannya, itu menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Apa salah mereka? Mereka nggak punya salah. Malah kita ungkit-ungkit kesalahan bapaknya, tidak boleh seperti itu. Karena itu intinya orang mati sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi keburukannya. Adapun orang yang masih hidup boleh kita sebutkan keburukannya dalam rangka untuk supaya manusia waspada terhadap keburukan dia. 906. Udzinali, telah diizinkan bagi saya an uhaddits, supaya saya menceritakan
an malakin, tentang seorang malaikat, min malaikatillahi ta'ala, dari malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, min hamalatil arsy, dari para pemikul singgasananya Allah. Malaikat itu bagaimana? Ma baina syahmati uduni, antara cuping telinga, cuping yang di sini nih, ila atikihi, sampai ke pundaknya, itu adalah masiratu sab'imi'ati sanatin, perjalanan 700 tahun. Artinya saking besarnya malaikat itu, kalau kita pergi dari cupingnya sampai ke pundaknya, ini perlu perjalanan dengan kuda yang cepat, sebagaimana dalam riwayat yang lain ya, itu adalah perjalanan 700 tahun. Nah ini kalau besarnya seperti itu, jauhnya antara cuping sampai pundak ini, terus bodinya kayak apa? Nggak bisa kebayang. Karena itu manusia ini kalau sombong itu sungguh aneh ya. Dia makhluk yang sangat kecil di atas muka bumi. Bumi ini sangat besar, tapi bumi ini kalau dibandingkan malaikat ini nggak ada apa-apanya. Malaikat ini berdiri di kakinya di bumi, ini kepalanya sudah nyundul singgasananya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang lain. Nah, maka sungguh orang-orang yang sombong itu perlu merenungkan kekerdilan dirinya di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Malakin di sini malaikat siapa tidak disebutkan. Sebagian ulama mengatakan dia adalah malaikat Israfil, tapi saya nggak ngerti dalilnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi di sini nggak mengatakan dia malaikat siapa, nggak disebutkan. 907. Adzibu, leburlah ta'amakum, makanan kalian, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, wassalati, dan dengan salat, wala tanamu alaih, dan janganlah kalian tidur di atas makanan. Maksudnya tidur setelah makan, tidur langsung setelah makan, jangan. Kenapa? Fataksu, maka akan menjadi keras qulubukum, hati-hati kalian. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu, sehingga di sini saya kasih tanda bintang ya, sebagaimana biasanya tanda bintang ini untuk menunjukkan bahwa hadisnya palsu menurut Al-Albani. Tapi para ulama adab mereka memang mengatakan tidak sepantasnya orang makan kenyang langsung tidur, itu enggak adab kayak begitu. Itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Kenapa? Karena dia mengumpulkan antara dua kenyamanan. Kenyang itu nyaman, tidur itu nyaman. Nah, dua kenyamanan hidup ini kalau dikumpulkan kemudian terbiasa, itu hatinya jadi keras karena dia membiasakan diri dengan kenyamanan hidup. Hamba-hamba Allah yang baik itu enggak, sifatnya bukan bernyaman-nyaman hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu ya, iyyaka wat tana'um, hindarilah bernyaman-nyaman, bersantai-santai. Fa inna ibadallah, karena hamba-hamba Allah yang baik itu laisu bil mutana'imin, itu bukan orang-orang yang hidupnya santai-santai, nyaman-nyaman, enggak. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Karena itu saya mengajak kepada kaum muslimin yang bacaan Qur'annya sudah lancar, mari kita tahajud 1 juz dalam 1 malam. Karena buktinya Ramadan dulu itu kita bisa. Nah, sekarang Ramadan selesai, berarti sebenarnya kita bisa tahajud 1 juz semalam itu. Hanya mau atau tidak mau. Kalau mengatakan saya nggak mampu, ini menurut saya bukan nggak mampu. Buktinya pas Ramadan bisa. Itu banyak itu yang mengadakan tarawih 1 juz itu. Di Ngeruki ada, di Semanggi ada, beberapa tempat banyak. Nah, berarti sebenarnya kita itu bisa dan mampu, hanya kadang-kadang tidak mau. Nah, maka ini perlu kita jadikan kaidah hidup ya. Kaidah hidupnya apa? Hindarilah bernyaman-nyaman. Hamba-hamba Allah yang baik bukan orang yang bernyaman-nyaman dalam hidup, tapi terus dia lelah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini benar ya, wala tanamu alaih, jangan langsung tidur setelah kenyang, jangan. Itu menyebabkan hatinya keras. Kata Imam Ghazali, kalau orang mau tidur setelah makan, maka sebaiknya dia sholat dulu 4 rakaat, atau dia tasbih 100 kali tasbih. Ini meskipun nggak ada dalilnya, tapi diamalkan nggak masalah, karena tasbih kapanpun kan boleh. Nah, tapi maksud beliau adalah tasbih 100 ini jeda yang minimal supaya kita itu tidak tidur dalam kondisi kenyang gitu. Jadi sudah kenyang langsung ambil bantal, apalagi nggak gosok gigi, sangat jelek kayak begitu. Habis kenyang duduk dulu, wiritan tasbih 100 kali kata Imam Ghazali, atau sholat 4 rakaat.
Nah, salat 4 rakaat sebelum tidur itu ada hadisnya, sahih dalam Sahih Bukhari. Rasul setelah Isya kemudian masuk rumah Maimunah, salat 4 rakaat, salat sunnah, kemudian baru tidur. Hadis berikutnya 908. Ar'afu ummati bi ummati. Orang yang paling lembut di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa asyadduhum, dan paling kokoh di antara mereka fi dinillah, dalam agama Allah, adalah Umar, Sayyidina Umar. Wa asdaquhum hayaan, dan yang paling jujur malunya adalah Utsman, Sayyidina Utsman. Sampai-sampai dalam biografi itu Sayyidina Utsman itu malu kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Kalau kita ini kan sama istri itu paling dekat ya. Nah, Utsman ini sama istrinya pun malu. Hubungan dengan istri tetap ada malunya, sehingga beliau ya tidak seperti kebanyakan orang. Wa aqdahum, dan orang yang paling ahli qada, ahli menjadi qadi, menjadi hakim, ya, memutuskan hukum, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah mengatakan Ali paling ahli qada, ini berarti Ali itu ilmunya luas. Karena qadi itu perlu ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa jadi qadi. Nah, karena itu kita harus paham bahwa Ali itu ilmunya sangat luas sekali. Sehingga ada hadis mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Nabi, adalah kota ilmu. Kemudian Ali ini adalah pintunya. Ini hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, meskipun sebagian mendhaifkan, tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis ini. Memang Ali itu gudang atau kunci ilmu berdasarkan hadis Nabi. Beliau mengatakan dia paling ahli qada di antara sahabat Nabi, berarti ilmunya banyak. Antum biografi Sayyidina Ali itu seringkali beliau ditanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya masalah nggak paham, dia tanya, noleh kepada Ali, wahai Imam Ali, apa pendapat anda? Sayyidina Utsman juga begitu. Ada seorang wanita, dia hamil setelah menikah 6 bulan. 6 bulan sudah melahirkan. Jadi menikah 6 bulan kemudian sudah melahirkan. Ini hampir dirajam oleh Sayyidina Utsman, atau dicambuk ya, karena dia belum muhsan. Nah, oleh Sayyidina Ali, tidak boleh dicambuk, karena minimal hamil, paling cepatnya hamil itu adalah 6 bulan. Maka orang-orang kaget, dari mana engkau tahu bahwasanya hamil itu paling cepat adalah melahirkannya adalah 6 bulan? Nah, ternyata beliau mengambil dari Al-Quran. Semua sahabat Nabi itu waktu itu blank, nggak paham bahwa dalam Quran ada dalilnya, yaitu menggabungkan antara 2 ayat. Ketika Allah bicara tentang wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, wanita itu hamil sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan bahwa wanita itu menyusui anaknya haulaini kamilaini, itu 2 tahun sempurna kalau mau menyusui secara sempurna. Nah, 30 bulan dikurangi 2 tahun alias 24 bulan, tersisa berapa? 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan itu adalah paling cepatnya masa orang hamil. Nah, berdasarkan itu akhirnya Sayyidina Utsman tidak jadi menghukum wanita tadi. Setelah bayi lahir, subhanallah, Allah tunjukkan kebenaran fatwa Ali bin Abi Thalib. Ini bayi yang lahir mirip sekali dengan bapaknya. Sampai Sayyidina Utsman mengatakan, andai tidak ada Ali bin Abi Thalib, saya binasa saya. Karena saya sudah menghukum wanita yang dianggap berzina padahal tidak berzina. Nah, maka ini contoh aqdahum Ali. Cerita banyak sekali ya, pokoknya antum baca saja di biografi Ali bagaimana kecerdasannya. Ada pernah serombongan orang itu pergi. Kemudian ketika mereka pulang, itu salah satu mereka sudah tidak ada, mati. Maka keluarga korban ini menuduh teman-temannya ini mesti yang bunuh kalian, kalian yang ngajak pergi. Maka Syureh Al-Qadi yang terkenal ahli qada waktu itu mengumpulkan orang-orang ini tadi yang tertuduh tadi, kemudian menanyakan, tunjukkan bukti bahwasanya kalian itu tidak membunuh. Nah, kasus itu disampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan tidak begitu caranya, salah kalau begitu. Akhirnya orang yang dianggap membunuh tadi dikumpulkan, kemudian mendatangi Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib dipisah-pisah orangnya, misalnya 5 orang, ini 1 orang dulu dipanggil, yang lainnya di luar. Dia dipanggil lagi, dipanggil satu persatu.
Ternyata 5 orang ini jawabannya semuanya beda-beda semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian yang membunuh. Akhirnya mereka ngaku juga, mereka yang membunuh orang tersebut. Nah, baru kemudian dikisos oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya wa afraduhum, dan orang yang paling ahli faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, yang paling qari, paling ahli baca Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, dan yang paling alim terhadap halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, tolong perhatikan dua orang ini, Zaid bin Thabit dan Mu'adz bin Jabal. Ini dua sahabat Nabi yang muda-muda. Beda dengan tadi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini kan sahabat-sahabat tua ini. Nah, ini Zaid bin Thabit sama Mu'adz bin Jabal sahabat-sahabat muda. Apakah betul bahwasanya Zaid bin Thabit dan Mu'adz bin Jabal ini lebih alim daripada sahabat-sahabat tua Abu Bakar, Umar dan yang lain? Menurut Imam Ibnu Abdul Hadi enggak. Yang dimaksud afraduhum Zaid paling ahli faraid itu maksudnya nanti, suatu saat nanti Zaid akan jadi orang yang ahli faraid. Adapun saat Nabi bersabda, dia masih anak muda, ilmunya tentang faraid belum seperti ketika dia sudah menjadi tokoh. Jadi yang dimaksud di sini, dia akan menjadi ahli faraid. Kapan itu? Ketika sahabat-sahabat tua sudah pada mati, Abu Bakar mati, Umar mati, Utsman mati, maka tersisa Zaid bin Thabit. Dia jadi tokoh waktu itu, dia jadi rujukan ahli faraid. Itu maksudnya. Adapun ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar masih hidup, ya rujukannya faraid ya orang-orang ini, Abu Bakar, Umar dan sebagainya itu. Mereka tidak merujuk kepada Zaid bin Thabit. Demikian juga Mu'adz bin Jabal ini, bukan berarti dia lebih alim daripada Abu Bakar, Umar, enggak. Tapi suatu saat nanti dia menjadi orang yang paling alim di antara para sahabat-sahabat yang tersisa, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ala ketahuilah wa inna likulli ummatin, untuk setiap umat aminan, ada orang yang terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih ya, meskipun di sini ditandai dhaif, tapi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya banyak orang yang suka nama Abu Ubaidah ini karena punya julukan Aminul Ummah, orang yang terpercaya di antara umat ini. Termasuk saudara kita dari Hamas yang sekarang ini, ini ada nama Abu Ubaidah, sekenar lagi naik daun. Beliau mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa eksis menyerang orang-orang Yahudi yang kejam, yang kita doakan dalam kunut kita supaya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 909. Arakum, saya melihat kalian, satu syarrifun, kalian itu akan memberikan ruangan-ruangan yang tinggi, masajidakum, untuk masjid-masjid kalian, ba'di, setelahku, kama, sebagaimana syarrafat, telah memberikan ruangan-ruangan tinggi al-yahudu, orang-orang Yahudi, karena isaha, pada gereja-gereja mereka, wa kama, dan sebagaimana syarrafat, memberikan ruangan-ruangan yang tinggi an-nasara, orang-orang Nasrani, biya'aha, akan gereja-gereja mereka. Jadi kalau kanais itu adalah gerejanya Yahudi, adapun bi'ah atau bi'a jamaknya ini adalah gerejanya orang-orang Nasrani. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun yang sahih adalah hadis yang semakna dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zakhraftum masajidakum," kalau kalian menghias-hias masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan menghias-hias mushaf Al-Qur'an kalian, faddamaru alaikum, maka kehancuran akan menyertai kalian. Hadis riwayat Hakim, derajatnya hasan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, menghias-hias masjid hukumnya adalah makruh. Masjid dikasih tulisan Asmaul Husna keliling di temboknya, makruh. Ditulisi ayat-ayat Quran, kaligrafi, makruh. Jadi nggak usah pakai neko-neko. Masjid itu tempat untuk khusyuk ibadah. Kalau dikasih neko-neko malah nggak bisa khusyuk, malah melihat ukirannya dan sebagainya. Maka jangan meniru masjid Mekah Madinah. Dalil itu bukan Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah jadikan dalil, agama kita rusak. Karena Mekah Madinah itu tergantung yang mimpin siapa. Yang mimpin orang baik jadi baik, yang mimpin orang jelek jadi jelek. Ulamanya hanya bisa berfatwa, nggak bisa ngatur. Yang bisa ngatur adalah pemimpin-pemimpin mereka. Nah, maka ukiran-ukiran di Masjid Nabawi itu bukan dalil. Yang jadi dalil adalah hadis yang kita baca ini, bahwa
kita tidak diajari untuk mengukir-ukir atau menghias-hias masjid kita. 910 arbar riba yang paling riba, maksudnya paling besar dosanya adalah syatmu, mencela al-a'rad, kehormatan manusia. Wa asyaddu asyatmi, dan paling dahsyatnya celaan adalah al-hija, yaitu mencela seluruh kabilah. Karena yang salah satu orang tapi yang dicela seluruhnya, ini berarti celaan yang dahsyat. Warriwayatu, dan meriwayatkan celaan tersebut itu adalah ahadus syatimaini, salah satu dari dua orang yang mencela. Hadis ini disahihkan Al-Albani, tetapi hanya bagian kalimat pertama, arbar riba syatmul a'rad. Adapun bagian kalimat kedua dan kalimat ketiga ini tidak sahih menurut Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dipahami ya? Jadi yang sahih adalah hanya kalimat pertama. 911 arbar riba yang paling riba adalah tafdilul mar'i, seseorang menambahkan ala akhihi, terhadap saudaranya sesama muslim, menambahkan apa? Bisyatmi, celaan. Nah, ini maksud hadis di atasnya tadi ya. Hadis ini dhaif, tetapi ini menjelaskan maksud dari arbar riba syatmul a'rad. Jadi maksudnya riba di dalam mencela itu begini. Ada seseorang mencela orang. Orang ini membalas celaannya lebih dahsyat. Nah, itu namanya riba itu. Kalau kita dicela satu kali, kita boleh membalasnya celaan satu kali yang semisal. Kalau kita membalasnya celaan dua kali, ini berarti kita melakukan riba dalam celaan. Nah, kata Nabi, riba yang paling besar dosanya itu bukan riba dalam masalah duit, tapi dalam masalah mencela kehormatan orang. Karena itu kalau kita dicela orang, itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita diam tidak membalas, kita dapat pahala. Kemungkinan kedua, kita membalas tapi yang semisal, maka bu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Yang dosa adalah yang mulai, tapi kita yang membalas tidak dosa. Kemungkinan ketiga, kita membalas tapi lebih dahsyat, di sini kita dapat dosa juga. Yang mulai dapat dosa, yang membalas juga dapat dosa karena dia nambah-nambahin. Karena itu paling bagusnya kalau kita dicela itu lebih baik diam, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu ketika dicela kita bisa diam? Caranya satu, kita ingat pahala yang disiapkan Allah. Kalau kita ingat pahala yang disiapkan oleh Allah, maka kita bisa sabar. Tapi kalau nggak ingat ya nggak akan sabar. Maunya kita sholat tahajud itu kan karena ingat pahala kan. Jam 3 bangun, masih ngantuk ya, pengennya ambil guling, tapi ingat pahala sholat malam. Akhirnya guling kita tinggalkan, wudhu sholat. Nah, pengen pahala. Berikutnya 912. Arbaun, ada 4, idza kunna fika, apabila 4 itu ada padamu, fala alaika, maka tidak ada masalah bagimu, ma fataka, apa yang terlewat dari kamu, minat dunia, dari dunia ini. Jadi maksudnya kalau 4 ini kamu sudah punya, maka nggak punya dunia nggak masalah ya, nggak punya rumah, nggak punya mobil nggak masalah. Apa saja? Sidqul hadis, jujur dalam bicara, wa hifdzul amanah, menjaga amanah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik, wa iffatu mat'am, dan menjaga makanan, maksudnya tidak makan yang haram dan tidak makan yang syubhat. Mudah-mudahan 4 ini semuanya diberikan oleh Allah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bicara jujur, kemudian menjaga amanah. Nah, amanah ini ada 2 macam. Pertama, amanah dari Allah. Amanah dari Allah adalah semua beban yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu amanah. Termasuk para ulama katakan anggota tubuh kita ini amanah. Kalau kita gunakan anggota tubuh kita untuk maksiat, berarti tidak menjaga amanah Allah. Karena anggota tubuhmu ini titipan Allah. Kamu gunakan untuk maksiat berarti enggak menjaga. Nah, mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah untuk menjaga anggota tubuh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amanah dari manusia, ya titipan-titipan manusia. Nah, harus kita kembalikan, termasuk utang-utang, itu harus dikembalikan. 913 arbaun, ada 4 fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, la yatrukunahun, yang mereka tidak bakal meninggalkan 4 perkara tadi. Pertama, al-fakhru, membanggakan, fil ahsab, di dalam kehormatan nasab.
Ahsab itu kehormatan yang dimiliki oleh nasabnya, nenek moyangnya. Misalnya nenek moyangnya adalah ahli perang, nenek moyangnya adalah para ulama, nenek moyangnya adalah orang-orang kaya. Nah, kemudian membanggakan, saya ini keturunannya Pak Fulan, itu namanya ahsab. Wa ta'nu, dan mencela fil ansab, dalam nasab orang dicela. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan terhadap bintang-bintang. Jadi meyakini bahwa bintang itu yang memberi hujan. Wan niyahah, dan juga niyahah, yaitu meratapi orang-orang yang mati. Ini semuanya haram karena disebut oleh Nabi dengan amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Dan yang dimaksud jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan di masa sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang batil. 914. Arba'un, ada 4 hakun 'alallahi, yang pasti bagi Allah, aunuhum, untuk membantu mereka. Jadi 4 orang ini pasti dibantu Allah. 1, al-ghazi, orang yang perang. Nah, Hamas ini termasuk al-ghazi, maka pasti dibantu oleh Allah. Wal mutazawwij, dan orang yang menikah. Tapi para ulama mengatakan orang menikah yang dibantu oleh Allah itu adalah syaratnya menikahnya niatnya yang benar. Niatnya untuk menjaga diri dari zina atau menjaga diri dari maksiat. Nah, itulah yang dibantu oleh Allah. Atau niatnya untuk memperbanyak keturunan, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk tanakahu tanasalu, ya, nikahlah kalian supaya banyak keturunan. Sudah punya 1 istri, pengen nambah lagi, niatannya apa? Nah, tergantung niatan. Kalau niatannya syahwat aja, nggak termasuk yang di sini. Ini menurut para ulama loh, ya, saya menjelaskan penjelasan ulama saja. Yang dimaksud oleh Nabi nikah yang dibantu oleh Allah, ini nikah yang niatnya benar, yang niatnya baik. Nah, karena itu salah satu guru kami kalau ditanyai masalah poligami itu selalu bertanya, niatmu apa, Li? Saya mau nikah Pak Kiai. Nah, beliau tanya, niatmu apa, Li? Niatmu itu adalah niat-niat syahwat saja semata atau apa? Kalau niatnya untuk tanah salu supaya banyak keturunannya, nggak masalah. Jadi niatan memang untuk memperbanyak keturunan. Ini saya pengen punya 40 anak. Istri yang pertama 10 anak, istri kedua 10, ketiga 10, 40 anak. Semuanya kiai, jadi pesantren sudah. Masya Allah, ini niat yang bagus. Ini orang-orang yang dibantu oleh Allah kayak gini. Maka yang belum menikah silahkan menikahnya diniatkan yang baik. Wal mukatab, dan budak mukatab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Nah, dia bayar harganya kepada majikannya. Wal haju, dan orang yang ibadah haji. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Apakah ada hadis penguatnya? Ada. Hadis penguatnya, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah pasti menolong mereka. 1, mujahid. 2, mukatab. 3, an-nakih, orang yang nikah. Alladzi yuridul afafa, yang dia menghendaki untuk menjaga diri dari maksiat. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi alladzi yuridul afaf. Inilah yang menyebabkan para ulama mengatakan tadi, ya, nikah yang dibantu oleh Allah itu yang niatnya yang benar. Itu yang dibantu oleh Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hanya bedanya kalau tadi apa? Arbaun, 4 orang. Nah, tapi yang sahih adalah salasatun, 3 orang. Nah, berarti minus apa ini? Al-haji, yang haji ini belum kita temukan yang sahihnya. 915 arba'u da'awatin, ada 4 doa la turaddu, yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama adalah da'watul haji, doanya orang yang haji hatta yarji, sampai pulang. Wa da'watul ghazi hatta yasdur, doanya orang yang perang sampai kembali. Yasdur sama yarji itu sama. Wa da'watul marid hatta yabra, doanya orang sakit sampai dia sembuh. Wa da'watul akhi li akhihi, dan doa seseorang kepada saudaranya bi dhahril ghaibi, pada keghaiban dia, maksudnya tanpa sepengetahuan dia. Wa asra'u hadhihi da'awati ijabatan, dan doa yang paling cepat dikabulkan di antara 4 ini adalah da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Hadis ini didhaifkan oleh As-Suyuti
Bahkan kata Syekh Albani hadis ini palsu. Tapi kalimat terakhir ini bahwasanya doa paling cepat dikabulkan adalah doa saudara kepada saudaranya. Ini kita temukan satu hadis yang bisa menguatkan, yaitu kalau seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, itu malaikat mengaminkan, amin walaka bimithlin. Nah, kalau malaikat mengaminkan, padahal malaikat itu orang yang tidak pernah maksiat, maka doanya makbul. Nah, maka dari sini dikuatkan maknanya. Karena itu terus terang kalau di grup WA ada salah satu yang sakit, itu saya seringnya itu tidak mendoakan di grup tersebut. Karena kalau saya doakan di situ dibaca oleh orang yang sakit tersebut, itu namanya bukan bidhahril ghaib. Meskipun saya tidak menyalahkan yang mendoakan itu ya bagus juga, karena dengan adanya doa-doa itu saudaranya yang di grup itu yang sakit dia merasa senang, wah ada yang mendoakan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya pilih doa tanpa saya tulis dan saya hanya ucapkan kepada yang sakit di grup tersebut supaya termasuk bidhahril ghaib yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling bagusnya sebagian mendoakan di grup, sebagian ghaib bil ghaib gitu ya. 916. Arbaun ada 4 mangkunna fihi. Barang siapa yang 4 itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisa. Dia menjadi munafik yang murni. Wa man kanat fihi, dan barang siapa yang ada pada dirinya khoslatun minhunna, satu bagian dari 4 tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaqi, ada pada dirinya satu bagian dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa saja? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa, dia menyelisih janji. Wa idza ahada, kalau dia mengadakan perjanjian ghadara, maka dia itu mengingkari atau melakukan ghadr. Ghadr itu apa ya? Pasnya. Karena kalau terjemahannya disamakan dengan akhlafa jadi orang bingung. Jadi intinya ahada itu bedanya dengan wa'ada gimana? Kalau wa'ada itu satu orang. Saya mengatakan kepada seseorang, saya janji akan bertemu dengan kamu di tempat ini jam ini. Nah, itu berarti saya janji kepada dia. Tapi kalau ahada ini 2 orang mengadakan perjanjian. Misalnya gencatan senjata. Nah, ini kan dari dua sisi ya, dari 2 sisi semuanya menginginkan sesuatu. Kalau wa'ada tadi dari satu pihak, kalau ahada dari kedua pihak. Nah, maka ghadara, dia mengingkari perjanjian dari kedua belah pihak tadi. Wa idza khasama, dan apabila dia bertengkar, fajara, dia melampaui batas. Yang dimaksud munafik dalam hadis ini adalah munafik amali, munafik dari sisi amalan, bukan dari sisi keyakinan. Ayat-ayat yang bicara tentang orang munafik, dia kekal di neraka, dia berada di neraka yang paling bawah, itu bicara tentang munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Nah, maka harus dibedakan. Kalau ada orang muslim, dia punya 4 sifat munafik ini, semuanya ada pada dirinya. Maka kalau dia muslim, hatinya yakin dengan akhirat, ini dia bukan termasuk yang nanti kekal di neraka, bukan. Kenapa? Karena yang dimaksud munafikon di sini nifak amal, amalnya munafik amalnya, tapi dirinya tidak munafik, hatinya tidak munafik. Nah, yang Allah ancam kekal di neraka itu yang hatinya munafik. Ya, maka munafik ada 2 macam. Ada nifak amalnya, ada nifak keyakinannya. Yang Allah bicarakan di Quran itu yang nifak keyakinannya, sementara di sini yang dimaksud adalah nifak amalnya. Tapi meskipun demikian, semua ini menunjukkan bahwa ini semuanya dosa besar. Dusta dosa besar, menyelisih janji dosa besar, menyelisih ahad dosa besar, melampaui batas ketika bertengkar juga semuanya dosa besar karena disebut sebagai kemunafikan. 917 arbaun ada 4 perkara mangkunna fihi, barang siapa yang ada padanya harramahullahu ta'ala 'alan nar, Allah haramkan dia dari neraka, wa asamahu minasyaitan, Allah jaga dari setan. Pertama, man malaka nafsahu, orang yang bisa menguasai dirinya, hina yarghab, ketika dia itu berharap, wa hina yarhab, dan ketika dia itu takut, wa hina yashtahi, dan ketika dia itu menginginkan, wahina yaghdab, dan ketika dia itu marah. Wa arbaun mangkunna fihi, dan ada 4 perkara yang siapa ada padanya, nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu, Allah akan tebarkan terhadapnya rahmatnya,
wa adkhalahul jannah, Allah masukkan ke dalam jannah. Satu, man awa miskinan, orang yang memberikan tempat kepada orang miskin. Wa rahimad dha'if, orang yang merahmati orang-orang lemah. Wa rafaqa bil mamluk, dan orang yang lembut kepada budak. Wa anfaqa 'alal walidain, dan dia memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, ya. Tentu saja kalau orang tuanya membutuhkan nafkah, ya. Karena sebagian malah orang tuanya kaya, anaknya miskin. Nah, kalau begini dia tidak perlu memberi nafkah kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya yang pas-pasan atau miskin terutama, nah itu anak-anaknya harus memberikan kecukupan kepada mereka. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. 918 arba'un, 4 perkara, man u'tiyahunna, barang siapa yang diberi 4 perkara tadi, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, sungguh telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja? 1, lisanun dzakirun, lidah yang berzikir. Wa qalbun syakirun, hati yang syukur. Wa badanun 'alal bala'i sabirun, dan badan yang terhadap bala itu bisa sabar. Wa zaujatun la tabghihi khaunan, seorang istri yang tidak menghendaki terhadap suaminya akan khianat. Fi nafsiha, baik di dalam dirinya sendiri, wala malihi, maupun di dalam hartanya suami. Hadis ini juga didhaifkan Al-Albani. Apakah ada hadis yang semakna? Nah, mari kita lihat. Liyattakhidh ahadukum, hendaklah masing-masing kalian itu memiliki, maksudnya mencari, ya, mengusahakan untuk memiliki, qalban syakiran, hati yang bisa bersyukur. Lisanan dzakiran, lidah yang zikir. Wa zaujatan mu'minatan, seorang istri mukminah. Tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantunya atas perkara akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, kalau tadi ada 4, ya, tambahannya apa? Badan yang sabar terhadap musibah-musibah. 919 arba'un, ada 4 perkara, min sunanil mursalin, dari sunnah-sunnah para rasul. Pertama, al-haya, sifat malu. Yang kedua, at-ta'atur, memakai parfum. Yang ketiga, an-nikah, menikah. Yang keempat, as-siwak, bersiwak, gosok gigi, sikat gigi, menyikati gigi kita untuk membersihkannya. Ini hadis juga didhaifkan oleh Al-Albani. 920 arba'un, ada 4 perkara, min sa'adatil mar'i, dari kebahagiaan seseorang laki-laki. Antakuna zaujatuhu salihah, bahwasanya istrinya itu salihah. Wa auladuhu abroron, dan anak-anaknya itu anak-anak yang berbakti. Wa khulata'uhu salihin, dan orang-orang yang bergaul dengannya atau teman-temannya adalah orang-orang yang saleh. Wa ayyakuna rizquhu, dan bahwasanya rizkinya dia fi baladihi, itu di negaranya sendiri, alias dia bekerjanya tidak usah safar jauh, tapi dia sudah dapatkan rezeki di kampung atau di kota dia tinggal. Ini hadis juga didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi menurut saya ini benar, ya. Kita sudah cukup bahagia kalau mempunyai 4 ini. Istri salihah, enak udah. Orang macam-macam. Anak-anaknya berbakti, udah nyaman udah. Ibunya nyapu, langsung anaknya, saya sapu aja bu. Nah, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, senang lihatnya. Kemudian teman-temannya soleh, nah, otomatis orangnya akan ikut soleh juga, karena orang itu akan tergantung temannya siapa. Kemudian rizkinya nggak usah jauh-jauh, nggak harus pergi ke luar negeri, karena ada orang Indonesia tinggal di Saudi untuk cari duit. Nah, ini kayak begini kurang bahagia, apalagi harus pisah sama istrinya, pisah 6 bulan, susah kayak begini. Nah, maka kalau kita sudah dapat 6 ini, udah nikmat dunia sebenarnya udah terkumpul semua, ya. Istri solehah, anak soleh, teman-temannya orang-orang baik, ya, bergaulnya, gembulnya dengan orang-orang ngaji. Rizki udah di kampung kita atau di kota kita tinggal. Orang Solo rizkinya di Solo, orang Sukoharjo rizkinya di Sukoharjo, nah, udah nyaman lah, gitu. Atau Jawa Tengah, ya, orang Jawa Tengah rizkinya di Jawa Tengah, nyaman, nggak usah pergi jauh-jauh. Nah, ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita, gitu. Di sini Nabi hadis ini bicara tentang sa'adatul mar'i, bahagianya seorang laki-laki, bahagianya seorang perempuan sama juga. An yakuna zaujuhu sholihan, suaminya orang yang saleh, anak-anaknya berbakti, teman-temannya orang solihat, kemudian rizkinya dari tempat dia sendiri.
921 arbaun, 4 perkara minasyaqa, dari kesialan. Pertama adalah jumudul ain, keringnya mata, maksudnya mata tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Wal hirsu, dan rakus, maksudnya rakus terhadap dunia. Wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan. Hadis ini dhaif. Menurut para ulama, ketika jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis, disambung dengan qaswatul qalbi, hati yang keras, ini isyarat bahwasanya mata yang tidak pernah menangis itu tercelanya kalau sebabnya karena hatinya keras. Tapi kalau mata tidak pernah menangis bukan karena hati keras, maka ini tidak ada masalah. Jadi tidak harus kita itu suka nangis, kalau tahajud harus nangis, kalau baca Quran harus nangis, tidak begitu. Yang penting tidak nangisnya kita bukan karena kerasnya hati. Kalau orang kerasnya hati itu melihat apapun nggak bisa nangis, Pak. Melihat anak kecil Palestina dibantai, ya santai aja, karpe ya, yang penting itu anakku. Nah, itu karena kerasnya hati. Kalau hati lembut melihat begitu pasti dia akan terenyuh. Meskipun mungkin dia nggak nangis, nggak masalah. Yang penting hatinya tidak keras. Nah, kalau tidak nangisnya karena kerasnya hati, itu yang dicela. Yang dicela dalam hadis ini. Karena memang manusia itu kan ada dua macam, ya. Ada yang gampang nangis, ada yang tidak juga. Sahabat Nabi juga ada dua macam begitu. Seperti Khalid bin Walid, saya nggak pernah ada ceritanya kok beliau nangis itu, belum tahu saya. Ya. Karena memang sifatnya begitu ya, ahli perang dan sebagainya. Kalau Sayyidina Abu Bakar cepat nangis, baca Quran pasti nangis. Itu memang sifatnya begitu. Ya. Maka tidak harus semua kita ahli nangis, nggak harus. Ya. Yang penting hatinya tidak keras. Apabila tidak nangis, maka tidak nangisnya bukan karena kerasnya hati. 922 ini hadis palsu. Arbaun, ada 4 perkara la yashba'na, yang tidak akan kenyang, min arba', dari 4 perkara. Ainun, mata tidak kenyang, min nadhorin, dari melihat, yaitu melihat kepada sesuatu yang indah-indah. Wa ardun, dan tanah, min matorin, dari hujan. Setiap kali turun hujan pasti dimakan oleh tanah, habis. Nanti turun hujan lagi dimakan terus, nggak akan pernah kenyang dia. Wa ungsa, dan wanita, min dzakar, terhadap laki-laki. Jadi menurut para ulama, maksudnya adalah wanita itu syahwatnya lebih besar daripada laki-laki. Hanya saja wanita itu diselimuti oleh Allah dengan sifat malu, sehingga mereka itu tidak menampakkan syahwat yang besar tersebut. Yang menampakkan malah para laki-laki. Laki-laki seringkali apa? Menampakkan syahwatnya kepada wanita. Seringkali yang memulai adalah suami, bukan istri. Kenapa? Ya, istri dibikin oleh Allah punya sifat malu yang dahsyat. Wa alimun, dan seorang alim tidak akan kenyang, min ilmin, terhadap ilmu. Karena ilmu ini kalau kita sudah mengetahui fadilahnya, pasti kita akan lebih menyukai ilmu daripada harta. Ada seorang ulama itu dinikahkan dengan seorang wanita muda. Wanita muda cantik, perawan. Pada malam pertama hampir dia menyentuh istrinya itu. Tapi ketika dia hampir menyentuh istrinya, teringat satu masalah. Oh ya, ada masalah yang saya belum paham. Akhirnya dia tinggalkan istrinya malam pertama ini. Terus dia buka kitab, akhirnya dia pelajari sampai subuh, nggak sempat sama istrinya. Malam kedua istrinya dandan lagi supaya suaminya ini menyentuhnya. Ternyata dia sibuk lagi dengan kitab, sibuk lagi sampai mati itu belum sempat dijamah sama sekali istrinya. Maka begitu suaminya mati, maka istrinya ini mengatakan, persaksikanlah bahwasanya saya masih perawan, maka siapa yang mau menikahi saya adalah perawan. Beliau tidak pernah menyentuh saya karena sibuknya dengan ilmu beliau. Nah, itu contoh ulama yang sudah ngerti lezatnya ilmu itu sampai begitu. Nah, maka kita ini kalau ngaku ulama itu nggak pantas. Kita ngaku thalibul ilm juga nggak pantas. Paling-paling tuwailibu ilm, anak kecil yang apa? Cari ilmu, bukan penuntut ilmu yang sejati, bukan. Kalau penuntut ilmu sejati itu tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Setiap kali ada ilmu dia pasti ingin mendengar terus. 923 arbaun, ada 4 perkara, ada 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, yang tidak ada salam di tengah-tengahnya, maksudnya tidak ada tasyahud. Tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Ini maksudnya hasungan untuk sholat 4 rakaat sebelum zuhur, langsung 4 rakaat. Tidak ada tasyahud awal.
Dan ini salah satu dalil bolehnya sholat sunnah 4 rakaat langsung 4 rakaat. Maka sholat sunnah 4 rakaat itu ada 3 cara, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 langsung, atau 4 tapi dipisah dengan tasyahud awal. Ini juga ada dalilnya sahih, yaitu sholat sunnah sebelum asar yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini untuk 4 rakaat sebelum duhur, Nabi hasungkan tidak ada tasyahud awal, langsung 4. Seandainya pakai tasyahud awal gimana? Ya nggak masalah, sah. Tetapi lebih utama tanpa tasyahud awal berdasarkan hadis ini. Menyebabkan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Nah, kalau pintu sudah dibuka oleh Allah, amalan jadi mudah diterima. 924, arba'un ada 4 qabla zuhri, sebelum zuhur. Ka'adlihinna, itu seperti 4 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Wa arba'un ba'dal isya, sedangkan 4 rakaat setelah isya, ka'adlihinna min lailatul qadr, itu seperti 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi dengan kata lain, 4 rakaat sebelum zuhur itu derajatnya seperti sholat 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Tapi sayangnya hadis yang ini memang dhaif. Tapi saya tetap menghasungkan antum untuk sholat sebelum sholat setelah isya 4 rakaat, karena saya temukan hadis yang sahih riwayat Musannaf Abdul Razzaq bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan arba'un ba'dal isya, ada 4 rakaat setelah isya, ya'dilna bimithlihinna, itu sebanding dengan 4 rakaat min lailatul qadr, yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Sanadnya baik sebagaimana telah saya teliti, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, maka guru kami Syekh Walid hafizahullah menghasung kami untuk sholat sunnah setelah isya 4 rakaat. Mungkin sebagian orang mengatakan ini kan bukan sabda Nabi, ini kan Aisyah yang mengatakan. Nah, dijawab bahwa kalau sahabat mengatakan perkara yang gaib, itu pasti sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka karena ini sanadnya baik, berarti ini bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa ini sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya sarankan, meskipun hanya sekali seumur hidup atau mungkin sebulan sekali, 4 rakaat setelah isya, atau sepekan sekali. Kalau bisa ya setiap malam, lebih bagus lagi. Hadis terakhir 925. Arba'un ada 4 la yusabna, tidak akan bisa dicapai illa bi ajbin, kecuali dengan menakjubkan. As-samtu, diam, wa huwa awwalul ibadah, dan itu adalah awalnya ibadah. Wa tawadu', dan tawadu', tidak sombong. Wa zikrullah, dan zikir kepada Allah, banyak zikir. Wa qillatus syai', dan sedikitnya sesuatu, maksudnya sedikitnya harta, miskin. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah 4 perkara ini biasanya tidak berkumpul pada satu orang kecuali jarang sekali. Ada orang yang tidak suka ngomong, ya, lebih banyak diam. Nah, terus kenapa dia lebih banyak diam? Karena dia itu zikrullah, dia seringnya waktunya habis untuk zikir kepada Allah, dan dia tawadhu, dan dia miskin. Nah, biasanya 4 ini jarang berkumpul. Kalau orang miskin, menurut para ulama, itu pikirannya seringnya bagaimana supaya tidak miskin, cari duit bagaimana, sehingga mengganggu zikirnya. Nah, orang-orang kaya mestinya karena duitnya sudah banyak, mestinya itu banyak zikir mestinya, karena sudah makan, sudah tercukupi semuanya mestinya. Tapi ternyata orang kaya pun sama aja, gara-gara kaya malah banyak mikir bisnis sana sini, akhirnya zikirnya malah kurang. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya, mau miskin mau kaya, kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita perbanyak zikir kepada Allah, kondisi kaya maupun miskin, sebenarnya kita masih bisa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.